Oke, yes, oke ya. Ya, pertandingan sudah selesai. Sebentar, kita 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 akan, oke sebentar. Oke ya, kita akan masuk ke review instan kita ya. Instan review kita. Jadi ini review pertandingan yang langsung dari pertandingan selesai ya. Tanpa tayang ulang, jadi benar-benar hanya berdasarkan pengamatan mata sekilas aja dan ya statistik yang ada ya. Oke, pertama kita mau ngomong pertandingannya membosankan, kurang oke gitu ya, tapi cukup dalam artian bahwa kita sudah punya agregat 1-0. Jadi di sini kita dengan posisi 0-0 ini sudah menyelesaikan apa ya, menyelesaikan pertandingan ini. Jadi dengan ini kita lolos ke semifinal, ketemu dengan Atletico ya. Ya, kita sekarang mau lihat statistiknya dulu. Secara statistik kita mulai, nah ini mulai mulai oke nih ya. Ini tadi juga sebenarnya saya juga ngerasa serangan kita udah mulai oke nih. Mulai menit 79-an ya. Jadi menit 80-an lah. Tinggal 10 menit terakhir baru serangannya nih mulai gencar gitu loh. Tapi kalau mau dibilang nggak terlalu banyak kesempatan juga yang diciptakan. Sporting tadi juga sebenarnya kalau dibilang Sporting main bertahan ya nggak juga sih ya, karena mereka juga mencari mencari gol ya, karena mereka ketinggalan agregat. Jadi mereka juga berusaha mencari gol. Buat saya sih ini pertandingan yang dimana kedua tim ini ya melakukan pertahanan yang bagus. Terutama sebenarnya Sporting ya pertahanannya oke. Mereka menjaga agar tidak kebobolan sambil berusaha untuk mencari kesempatan. Jadi mereka benar-benar menjaga agar, karena kalau udah sampai kebobolan udah selesai sih sebenarnya buat Sporting ya. Jadi dari sisi Sporting menurut saya kalau kalau mereka tadi sampai kebobolan udah selesai. Jadi mereka iya juga berusaha menjaga keseimbangan antara pertahanan dan menyerang. Tapi serangan mereka agak agak lumayan juga ya. Kalau kita lihat secara, sebentar saya lupa pindah ke sini ya. Oke, kita kalau secara statistik ini kita statsnya ya 0,64 XG-nya dengan 15 tendangan ke arah gawang. Satu doang yang on target babak pertama itu tadi ya. Ikan ini yang on target satu doang babak pertama tadi. Terus tadi sebenarnya ada kesempatan bagus ini tadi dari Trossard ya. Kena tiang. Jadi ini menurut saya satu-satunya kesempatan yang clear chance ya. Ini menurut saya jadi big chance-nya kita nih. Ini satu-satunya kesempatan emas kita untuk mencetak gol ini dari Trossard ya, yang kena tiang. Jadi ini menurut saya the only chance yang kemungkinan bisa untuk cetak gol. Satu-satunya doang ya. Yang lain ini antara kena blok, meleset, atau ya nggak kemana-mana deh. Saya rasa ini juga untuk si siapa siapa Rui Silva ya, nggak banyak penyelamatan kok nih, cuman satu save ya. Rui Silva cuman satu save. Jadi serangan kita nggak karuan juga gitu loh. Ini juga ya kalau mau dibilang David Raya juga cuma satu save gitu. Jadi ya kedua tim sebenarnya secara secara permainan nggak oke ya. Jadi eh Sporting juga nggak oke. Arsenal menurut saya ya ya udah 1-0, jadi mereka nggak terlalu melihat Sporting yang agak kurang oke juga. Akhirnya agak santai juga sih mainnya, menurut saya terlalu santai gitu ya. Harusnya coba cari satu gol, tapi serangannya hari ini benar-benar deh, serangannya serangannya kacau banget secara serangan ya. Eh ya tadi secara total kita masa
untuk 90 menit cuman ada satu yang on target gitu kan. Jadi ini menurut saya satu hal yang ya oke lah, 15 kita ada 15 shots on goalsnya, tapi masa yang on target cuman satu gitu. Kosong kosong it's okay lah buat saya, kalau kosong kosong it's okay. Tapi statistik ini menunjukkan bahwa ini kosong kosongnya bukan kosong kosong yang oke ya. Karena ada kosong kosong yang pertandingannya oke, yang pertandingannya bagus, permainan kita bagus, kosong kosong no problem. Tapi buat saya ini adalah kosong kosong yang jelek ya. Karena ya sekali lagi, pertahanannya Sporting sebenarnya tadi juga nggak terlalu oke-oke banget lah. Rapet iya, tapi maksudnya nggak nggak terlalu bagus banget gitu loh. Jadi dengan hanya satu yang on target, menurut saya ini ya ya kurang-kurang nggak bagus lah gitu. Secara kalau kita lihat untuk line up sekali lagi ya, permainan kita ini dari Footmob, Zubimendi yang diberikan man of the match oleh mereka. Ya, saya untuk pertandingan ini saya setuju lah ya, walaupun Zubimendi secara permainan menurut saya juga biasa aja, cuman dibandingkan yang lain yang lebih lebih jelek gitu. Jadi ya udahlah, Zubimendi tadi juga untuk penyerangan dia agak lumayan ya. Paling enggak tadi ada berapa tendangan ke arah gawang dia tadi kayaknya ada, kan ada satu-satunya nih tadi on target ya. Tembakan on target ini satu-satunya ini tadi dari Zubimendi ya, yang header Zubimendi tadi. Oke, saya rasa itu sih untuk apa namanya, untuk hasil hari ini. Oke, sebentar kita ke bentar. Oke ya, kita ke kolom komentar. Kolom komentarnya udah rame nih ya. Sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang ingin, karena kita kalau untuk hasil instan ini ya, ini pasti banyak yang komen. Mungkin saya komennya nggak akan baca semua ya. Jadi kalau ada yang ingin komennya dibaca, silakan boleh ini dari Saweria Sociobas ya untuk kali ini. Oke, rugi memperpanjang proses bounce back. Ya ini sih jadi buat saya apa ya? Jadi ya bounce backnya dalam artian untuk proses kita dari hasil kekalahan ini ya. Jadi ya agak kurang oke, tapi ya aman sih aman, tapi optimis kalau lawan City, mudah-mudahan Arsenal menang. Let's go full time ya. Gunners, kita congrats, kita ya intinya sih sebenarnya kita lolos, tapi ya tadi yang saya bilang pertandingannya kurang oke. Nggak bangga tapi oke lah gitu ya. Oke. Jangankan ini jangan katakan enggak sih, kalau buat saya ini nggak nyimpen tenaga buat Manchester City karena tadi permainannya kayak gitu ya. Saya nggak ngerasa ini nyimpen, karena kalau kita nyimpen untuk tenaga buat Manchester City, buat saya kayaknya kita akan lebih rapet di midfield ya. Ini tadi midfield kita sebenarnya agak berusaha untuk melakukan penyerangan, cuman ya kurang. Intinya sih buat saya ini tadi defense-nya lumayan, serangannya yang kurang oke. Tapi kalau dibilang ini nyimpen tenaga, saya nggak setuju. Ini kalau ada yang bilang ini untuk nyimpen tenaga buat Manchester City, saya nggak setuju ya. Sekali lagi kenapa? Karena cara bermain kita ini tidak kelihatan nyimpen tenaga. Permainan kita tadi memang ingin menyerang ya. Jadi kalau ada yang bilang sekali lagi ini nyimpen tenaga buat City, saya nggak setuju gitu. Ya full time, parah banget bro. Arsenal sekarang mainnya kenapa? Nggak tahu sih, ini kalau buat saya mungkin apakah kurang urgensi di sini karena kita udah agregatnya 1-0, maybe bisa jadi. Dan tadi memang Sporting walaupun sempat ada beberapa ancaman, tapi secara keseluruhan Sporting tadi juga
nggak terlalu oke serangannya ya. Balik lagi ini tadi kita sebenarnya sebentar. Saya mau lihat tadi lupa untuk nah ini Sporting sendiri juga cuman satu shot on target loh gitu ya, dan itu juga babak pertama kan, satu-satunya shot on target mereka tadi babak pertama gitu. Kesempatan mereka nih tadi juga kesempatan terbesar sama-sama ini sebenarnya Sporting sama Arsenal nih tadi kesempatan terbesarnya kedua-duanya sama-sama kena tiang. Jadi ya jadi mungkin ini kalau feeling saya kenapa ini mainnya kayak gini, feeling saya adalah karena ngelihat kita udah unggul agregat 1-0, lalu ngelihat Sportingnya juga nggak terlalu oke, jadinya urgensinya agak kurang dari Arsenal, dari para pemain Arsenal menurut saya kurang merasa kayak harus gitu loh. Ya itu yang itu pendapat saya gitu ya. Yes, full time. Ya, full time sih memang tapi ya hasilnya gitu ya. Oke, faktor kelelahan ada, menurut saya ada faktor kelelahan itu, tapi apakah itu faktor utama? Saya agak kurang setuju sih kalau itu menjadi faktor utama ya, tapi kelelahan itu ada, bukan saya bilang tidak ada, tapi untuk pertandingan ini menurut saya harusnya kita bisa lah paling nggak satu gol gitu ya, paling nggak satu gol untuk kill the game gitu kan, supaya kita lebih lebih santai mainnya. Menurut saya tadi kita kita sendiri satu pertandingan 90 menit nggak santai ya. Justru itu yang membuat saya agak kesel juga gitu. Lolos memang tetap kecewa sama permainannya. Ya sama sih, saya setuju. Jadi bahwa ya tadi saya bilang 0-0 buat saya bukan bukan masalah skornya ya, tapi masalah bagaimana permainannya gitu. 0-0 tapi misalkan kita ada let's say 7 shot on target gitu, bahwa penjaga gawang mereka yang emang lagi oke banget gitu kan, si Rui Silvanya yang lagi kesambet apa nggak tahu bisa nahan 7 tendangan ke arah gawang. Oke, itu pertandingan, artinya permainan kita oke. Artinya bahwa penjaga gawang mereka yang top banget kayak gitu. Nah, ini tapi menurut saya kita hari ini cuman satu shot on target ya. Pertahanan mereka oke lah, memang rapet gitu, tapi menurut saya nggak terlalu rapi banget gitu loh, yang membuat kita harusnya buat saya ini harusnya kita paling enggak on targetnya harusnya bisa lebih banyak sih. Kecewa permainannya ya, tapi aman gitu ya. Lolos tapi kecewa sama mainnya. Setuju dengan nasib kelelahan mental sentol. Terima kasih, undur diri dulu. Oke, Bang Dayat, thank you ya. Thank you guys. Jujur nggak puas. Iya, sama. Saya rasa eh kita happy bisa lolos ya. Pertama itu dulu, happy bisa lolos ke semifinal, tapi permainannya kayak gini ya karena eh kesempatannya kita tidak banyak menciptakan kesempatan hari ini ya. Jadi buat saya ini mengecewakan gitu. Arteta mainnya kayak gini sedih. Modal City, aduh. In I'm fire kata Arteta, apakah ini yang disebut I'm fire? Buat Artetanya sendiri sih tadi dia bersemangat ya, tapi pemainnya sama sekali tidak kelihatan. Makanya tadi si Arteta sampai dapat kartu kuning. Menurut saya tadi Arteta juga frustasi sih dengan para pemainnya, sehingga tadi dia sampai dapat kartu kuning. Jadi bahwa I'm fire-nya Artetanya iya, pemainnya nggak kelihatan. Kalau dibilang back pass sih nggak juga sih, kita banyak ke depan gitu. Cuman sayangnya umpan-umpan ke depan kita banyak yang kebaca gitu. Jadi banyak yang kepotong. Jadi kalau dibilang back pass FC untuk pertandingan ini saya nggak setuju. Untuk pertandingan ini saya nggak setuju. Banyak kita yang ke depan cuman kepotong gitu. Marah tadi benar aja, I'm on fire.
Pep tertawa, kok masuk jadi pesimis nggak? Karena ini buat saya para pemainnya yang emang kurang oke sih. Hari ini saya tadi paling ngelihat ya Zubimendi sih, Havertz, udah dua orang itu aja yang menurut saya permainannya lumayan sih, Zubimendi sama Havertz gitu. Terus Declan Rice, saya ngerasa Declan Rice ini keberatan ban kapten ya. Udah ban kapten kasih lain kali kalau Odegaard masih belum bisa main, ban kaptennya kasih Gabriel aja deh. Feeling saya si Declan Rice ini keberatan ban kapten ya. Next time ban kaptennya udah kasih ke si Gabriel aja. Kalau Odegaard nggak main, Saka nggak main di pertandingan besok, ban kaptennya buat saya udah kasih ke Gabriel aja gitu. Olise ngegolin menit 94, saya nggak dibeli Arsenal. Setidaknya kalau main bertahan minimal counternya bagus semua. Tadi pun menurut saya sih ini bukan main bertahan ya. Jujur buat saya sih ini bukan main bertahan. Karena ini tadi kita pertahanannya juga nggak, bukan bukan apa ya, bukan pertahanannya. Karena juga dari Sportingnya nggak ada serangan yang berarti juga. Menurut saya tadi sekali lagi yang terjadi adalah para pemain Arsenal ngelihat permainan Sporting ini nggak oke, terus kitanya ikut-ikutan nggak oke gitu loh. Jadi urgensinya menjadi turun karena melihat Sportingnya sendiri mainnya, dan menurut saya itu satu hal yang nggak boleh dilakukan gitu loh. Karena kelengahan seperti itu bisa menciptakan gol kejutan gitu, gol gol beruntung itu bisa tercipta karena kita lengah, karena kita merasa ini lawannya nggak terlalu oke, kita udahlah mainnya biasa aja. Itu justru bisa bisa membuat tiba-tiba ada jadi gol beruntung, dan itu yang saya sangat takutkan tadi. Karena saya benar-benar ngelihat tadi urgensi permainannya tuh nggak ada yang pengen gitu loh. Nah ini tadi balik lagi sama ini kayak pertandingan Bournemouth kemarin ya. Buat saya nggak ada yang bisa ngangkat mental squad gitu. Nggak ada pemain yang ngangkat mental sesama pemain untuk gitu loh gitu. Ayo kita semangat semangat gitu. Sekali lagi saya rindu sekali dengan sosok Odegaard 23-24 ya. Odegaard musim 23-24 itu adalah pemain yang memang bisa untuk mengumpulkan semangat teman-temannya untuk lalu maju gitu ya. Dan ini menurut saya hari ini nggak kejadian gitu loh, nggak ada. Dan ya ini sekali lagi buat saya eh, kapten, untuk masalah kapten ya, eh, Declan Rice, saya tetap bahwa permainannya oke tadi ya. Permainannya nggak ada, saya nggak ngelihat ada masalah yang besar terhadap permainan Declan Rice, tapi bahwa sebagai kapten menurut saya dia kurang. Pertandingan Manchester City besok misalkan Odegaard nggak main, Saka nggak main, ban kaptennya kasih ke Gabriel aja udah. Jangan bebankan kekaptenan ini kepada Declan Rice ya. Oke teman-teman, ini saya rasa saya juga mau tutup dulu ya. Jadi ini saya akan baca untuk yang dari member aja. Untuk teman-teman mungkin ya, kalau ini di sisa menit-menit akhir ada yang ingin disampaikan boleh melalui Saweria Sociobas ya. Jadi ini saya ke member aja dulu nih. Yang penting semifinal, yes ya, bahwa yang semifinal saya setuju bahwa ini satu hal yang penting juga bahwa kita lolos, tapi secara permainan menurut saya tetap perlu dikritisi ya. Menurut saya perlu dikritisi secara permainan kita, ya nggak ada yang bisa ngangkat semangat teman-temannya gitu loh. Ya buat saya, ya sekali lagi jangan kasih ban kapten ke Declan Rice. Ini yang saya mau ngomong lah ya. Next udah kasih ke Gabriel aja deh gitu ya. Bang Akrufa baru bangun ya. Sejak Havertz Max masuk serangan lebih hidup. Yes. Cuman tadi sekali lagi
lebih hidupnya pun nggak terlalu gitu ya buat saya semifinal itu cuan guys, be happy ya. Saya juga secara tetap ini buat saya gini-gini ya Kak Lasria ya, bahwa ini hasil yang bagus ya, kita masuk semifinal, tapi permainan hasil, jadi ada perbedaan antara hasil sama prosesnya. Hasilnya bagus, prosesnya, tapi ini menurut saya untuk dua pertandingan ini ya enggak lah, pertandingan pertama masih mending lah, kita pertandingan di mana waktu di Sporting menurut saya nggak ada masalah. Cuman yang di sini ya ini kosong kosong yang jelek. Sekali lagi, seandainya ini tadi kita tetap kosong kosong ya, tapi kita ada 7 shot on target, bukan shot on goals ya, shot on target ada 7. Saya akan tetap puji ya, saya akan tetap puji Arsenal, permainannya. Seandainya tadi kita ada 7 shot on target ya, dimana itu artinya kalau kita ada 7 shot on target artinya penjaga gawang lawan itu yang mainnya oke banget. Tapi di sini kita lebih kepada serangannya agak serampangan gitu loh. Jadi iya, hasilnya bagus, kita lolos ke semifinal, tapi secara proses menurut saya gitu ya. Dan ya, saya rasa ini tetap harus menjadi satu evaluasi, dan sekali lagi evaluasi yang dari saya adalah Declan Rice jangan jadi kapten. Next menurut saya percobaannya udah cukup, Declan Rice jadi kapten ya. Balikin ke Gabriel deh kalau memang Odegaard sama Saka nggak bisa main gitu. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu, jadikan klip bang Arsenal masuk semifinal ya. Nanti kita akan saya akan lihat ya nanti untuk klipnya ya. Oke, dari saya kayaknya sekian dulu ya teman-teman. Kita sudahi dulu untuk live stream kita hari ini. Ya, sebentar sebelum saya tutup, saya mau lihat dulu juga ini untuk oke, jadinya akhirnya 4-3 ya. Luis Diaz gol di menit 89, Olise 90 plus 4. Dan ini semua karena Kamavinga ya. Ini Kamavinga ini waktu kita waktu Arsenal main ngelawan Madrid, ini penyebab kekalahan mereka musim lalu kan juga Kamavinga menurut saya ya. Mereka kalah sama kita tuh menurut saya Kamavinga itu musim lalu. Nah ini musim ini mereka kalah sama Munchen sekali lagi ya, Kamavinga. Oke lah ya, dari saya kayaknya sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu. Terima kasih untuk yang udah nemenin tadi dari jam 1:30 sampai sekarang. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nemenin ngobrol-ngobrol ya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.